Agar tidak ketinggalan cerita, yuk klik tombol subscribe dulu. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka Jakarta. Dia digantikan wakilnya B.J. Habibie yang saat itu juga diambil sumpah sebagai presiden. Dan inilah pertemuan terakhir mereka. Habibie kemudian sempat berbicara melalui telepon pada tanggal 9 Juni tahun 1998, sehari setelah Soeharto ulang tahun ke-77 tahun. Selain mengucapkan selamat hari jadi, Habibie juga minta bertemu Soeharto. Namun Soeharto menolaknya. Tidak menguntungkan bagi keadaan sekarang. Jikalau saya bertemu, laksanakan tugasmu dengan baik. Saya hanya dapat melaksanakan tugas sampai di sini saja. Saya sudah tua, kata Soeharto kepada B.J. Habibie melalui sambungan telepon. Sejak itu Soeharto tak pernah mau bertemu dengan Habibie. Sampai saat berakhirnya tugas saya sebagai presiden, walaupun saya selalu berusaha lewat berbagai jalur, saya tidak pernah berhasil bersilaturahim dengan Pak Harto, baik lewat telepon apalagi bertemu langsung, kata Habibie dalam bukunya yang berjudul Detik-detik yang Menentukan. Habibie menilai sikap Soeharto itu misterius. Saya yakin Pak Harto mempunyai alasan tersendiri dan mungkin beranggapan sebaiknya saya tidak mengetahuinya. Saya ikhlas kalau memang begitu kehendak Pak Harto. Dan sejarah jualah nanti yang akan mengungkap teka-teki kemisteriusan ini, kata B.J. Habibie. Pada tahun 2010, Probo Sutejo, adik mantan Presiden Soeharto, menerbitkan memoarnya yang berjudul Saya dan Mas Harto. Di dalamnya dia mengungkapkan alasan mengapa Soeharto tidak mau bertemu dengan B.J. Habibie. Kekecewaan pertama menurut Probo Sutejo adalah pada malam 19 Mei tahun 1998, Habibie bertemu Soeharto membicarakan perkembangan situasi yang sedang terjadi. Dia menyatakan tidak sanggup menjadi presiden jika Soeharto mundur. Namun setelah 14 menteri mengundurkan diri pada malam 20 Mei, Habibie menyatakan sanggup menjadi pengganti Soeharto. Mas Harto sangat terkejut. Ini membuat kakak saya menjadi sangat kecewa. Hari itu juga dia memutuskan untuk tidak menegur atau berbicara dengan Habibie. Kabarnya malam itu Habibie menghubungi Mas Harto lewat telepon, tapi Mas Harto enggan bicara, kata Probo Sutejo. Kekecewaan kedua Soeharto kepada Habibie adalah menyangkut keputusan Habibie memberikan referendum kepada Timor Timur yang akhirnya lepas dari Indonesia. Mas Harto benar-benar terkejut. Dia duduk tegang dengan wajah kaku. Sorot matanya menunjukkan kemarahan yang amat sangat. Bagaimana dia bisa memutuskan ini? Dia tahu pengorbanan Indonesia yang sangat besar untuk Timor Timur. Keputusan Habibie pada Timor Timur semakin memperlebar jarak antara Mas Harto dan Habibie, kata Probo Sutejo. Kekecewaan ketiga adalah Habibie menyetujui pengusutan kasus korupsi yang dilakukan Soeharto selama berkuasa. Setelah berkonsultasi dengan para pakar hukum, Habibie memutuskan, demi tegaknya hukum dan keadilan, siapapun yang bersalah harus dikatakan bersalah, dan siapapun yang benar harus dikatakan benar. Perintah mengusut mantan Presiden Soeharto ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baginya itu adalah sebuah penghinaan besar. Pengadilan terhadap Mas Harto terus dilakukan dan Habibie membiarkan itu terjadi, kata Probo Sutejo. Soeharto suatu kali dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jumlah saksi juga telah diperiksa, namun Soeharto terkena stroke dan dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Ketika Habibie akan menjenguk Soeharto, tim dokter kepresidenan melarangnya. Menurut mereka ada dua kemungkinan jika saya menjenguknya, yaitu Pak Harto senang atau marah, dan keduanya akan mengakibatkan gejolak emosi yang dapat meningkatkan pendarahan otak yang berakibat fatal, kata Habibie.
Setelah menerima laporan dari Kejaksaan Agung dan tim dokter kepresidenan, Habibie mengajukan agar kasus Soeharto ditutup dan tidak dapat dibuka lagi. Permintaan saya didiskusikan secara luas, profesional dan mendalam. Hasilnya adalah semua berkesimpulan agar masalah Pak Harto diselesaikan dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3 oleh Jaksa Agung, kata Habibie. Sejak malam 19 Mei tahun 1998 sampai meninggalnya pada 27 Januari tahun 2008, sang jenderal tersenyum tidak pernah lagi bertemu dengan B.J. Habibie. Walaupun terjadi ketidakselarasan antara dua mantan presiden, namun janganlah kita menghakimi B.J. Habibie atas keputusan-keputusan yang diambil. Setiap keputusan yang diambil pastinya sudah melalui berbagai musyawarah dan pertimbangan. Mantan Presiden Soeharto maupun mantan Presiden Habibie adalah putra terbaik bangsa yang dimiliki oleh Indonesia.